Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kita yang kedua di video ya, kita akan membahas tentang beberapa teori home care dan salah satu contoh home care di wahana. Nah, ini mungkin untuk memperluas pengetahuan jenengan dan juga untuk mencapai kompetensi supaya jenengan bisa membayangkan nanti home care itu di wahana itu seperti apa ya. Mungkin saya mulai saja beberapa teori. Jadi ada beberapa teori yang berhubungan dengan home care ya. Walaupun memang home care ini sebetulnya ini ya sangat erat kaitannya dengan keperawatan komunitas dan keluarga juga geriatri, tapi tidak menutup kemungkinan pada keperawatan yang lain seperti kita bahas kemarin, bisa ke anak-anak dengan autis, bisa juga untuk ibu-ibu yang mempunyai sedang hamil dan mempunyai ini ya high risk pregnancy. Nah, kita bisa melakukan keperawatan home care sehingga meminimalkan pasien untuk datang ke layanan kesehatan. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan layanan home care yang kita berikan, tetapi tetap kita harus berkolaborasi dengan lingkungan dan institusi kesehatan, sehingga bila terjadi sesuatu, maksudnya dalam proses rujukan, nah kita bisa langsung memberikan rujukan yang sesuai. Ini yaitu konsep model ya. Ini setiap keperawatan itu mempunyai teori konsep model yang berdekatan. Bukan berarti kalau konsep model komunitas ini harus ini enggak, tetapi kita juga melihat kondisi pasiennya ya, atau kondisi sesuai dengan pengkajian. Mana yang dibutuhkan teori pendekatan konsep model mana atau siapa yang dibutuhkan. Nah, itu tidak merupakan suatu harga yang pas gitu ya. Maksudnya kalau umpama keperawatan komunitas ini harus ini, gawat darurat harus menggunakan yang pendekatan nyeri, atau maternitas harusnya seperti ini, anak harus seperti ini, enggak semua. Jadi kita harus melihat kesesuaian pemilihan konsep model dengan keadaan pasien. Ingat, fokus kita adalah melihat keadaan pasien, mana yang dibutuhkan pasien, mana yang harus kita caringkan pada pasien. Nah, itu yang kita berikan intervensi terlebih dahulu. Oke, jadi paling tidak jenengan dalam konsep model ini jenengan bisa sedikit, apalagi nanti ketika jenengan menulis suatu karya ilmiah, jadi jenengan bisa kalau saya menemukan pasien dengan kondisi seperti ini, pendekatan yang sedikit sesuai atau bahkan sangat sesuai adalah pendekatan dari teori model siapa. Nah, ini ya, ini kita mengambil pendekatan pada home care. Oke, nah ada beberapa, ini juga punyanya komunitas sebetulnya, tapi tidak semuanya ya. Maksudnya intinya kita lihat keadaan pasien tadi. Yaitu yang pertama adalah teori self care dari Dorothy Oren ya. Nah, di sini pandangan teori Oren dalam tantangan pelayanan keperawatan ditujukan kepada kebutuhan individu ya, dalam melakukan tindakan keperawatan mandiri serta mengatur kebutuhannya. Jadi kita memberikan intervensi untuk memandirikan individu. Contohnya ya, di sini bisa pada pasien-pasien yang diabetes mellitus yang memerlukan injeksi ya, yang IDDM, insulin dependence ini ya. Nah, dia tidak mungkin terus-terusan meminta perawat untuk menginjeksikan obat-obatan tersebut atau keluarganya ya. Lama-kelamaan kita harus mengkondisikan pasien untuk melakukan penyuntikan mandiri, karena di sini ada 4 kali penyuntikan ya, yang sebelum makan ya, bisa saja sebelum makan ya, 15 menit atau 30 menit sebelum makan, salah satu tergantung bagaimana jenis insulin yang diberikan, terus kemudian malam sebelum tidur ya, untuk mengendalikan GD1. Nah, tidak mungkin bila terus-menerus pasien akan meminta bantuan dari keluarganya. Jadi kita melatih pasien untuk lebih mandiri. Ya, otomatis kita nggak langsung melepaskan. Biasanya pelatihan ini diberikan di rumah sakit, tetapi untuk melihat eksekusinya atau evaluasinya, kita tetap sebagai perawat home care tetap memberikan
feedback. Jadi kita lihat, oh seperti ini, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya, terus apakah gizinya itu sesuai dengan jumlah insulin yang disuntikkan sehingga dapat memenuhi atau dapat mengatasi sehingga gula darah pasien tidak tetap stabil, walaupun sehingga nanti pasiennya mendapatkan kehidupan yang optimal walaupun dia memiliki masalah pada gula darahnya, gitu ya. Ini adalah salah satu contohnya untuk Dorothy Oram. Jadi kita berusaha memandirikan pasien, gitu. Nah, ini yang pertama perawatan diri sendiri, ya, termasuk di dalamnya bagaimana dia mengatur diet, terus kemudian makan konsumsi obatnya atau bagaimana ketaatan dalam meminum obat maupun insulinnya, ya. Terus kemudian bagaimana aktivitasnya, bagaimana mengontrol stres, kemudian bagaimana pasien untuk mempertahankan kesejahteraan sendiri. Orang-orang dengan self care yang bagus, dia bisa merasakan, oh kalau saya kondisinya seperti ini, gula darah saya naik, berarti saya harus mengurangi konsumsi apa dan meningkatkan insulin saya berapa. Nah, itu biasanya untuk beradaptasi seperti itu, pasien membutuhkan banyak waktu juga. Nah, otomatis dalam proses adaptasi seperti itu, seorang perawat harus juga mendampingi. Jadi nggak datang atau kita memberikan feedback atau memberikan pertanyaan ketika pasien ada masalah. Jadi kita harus proaktif. Bapak, Ibu gimana? Sudah kondisinya kita sudah memberikan terapi ini, apakah sudah sesuai? Apakah Bapak Ibu dapat beraktivitas kembali seperti semula setelah kalau belum, masalahnya di mana? Nah, itu harus kita komunikasikan terus pada pasien. Jangan tunggu pasiennya masuk rumah sakit lagi. Intinya seperti itu. Ya. Nah, ini di sini ada beberapa jenis kebutuhan dasar yang harus kita ajarkan pada pasien, apalagi penyakit-penyakit kronis. Contohnya tadi salah satu ada diabetes. Yang pertama kebutuhan universal, ya, merupakan kebutuhan dasar. Jadi kita berikan kebutuhan dasarnya apa, Bu? Karena dia diabetes, jadi dari nutrisi, kemudian personal hygiene, terus bagaimana memotong kuku, bagaimana pakaiannya, terus kemudian bagaimana dia mengurangi risiko-risiko terjadinya cedera. Kita harus memberikan komunikasi, kita sesuaikan dengan Maslow, ya. Dari nutrisi, seperti apa sih nutrisinya pada orang diabetes? Nah, itu diajarkan. Kemudian bagaimana sih keamanan pada pasien-pasien diabetes? Bagaimana kemudian bagaimana dia mengontrol stres, karena stres juga mempengaruhi peningkatan kadar gula darah. Nah, itu yang harus kita komunikasikan pelan-pelan, karena nggak mungkin dalam satu hari kita langsung menganggap beliaunya sehat, ya, walaupun diabetes ini biasanya akan menimbulkan gejala bila dia sudah kemampuan untuk membentuk insulinnya sudah di bawah 20%. Nah, tetapi baru menimbulkan gejalanya pada saat itu. Jadi pasien akan merasa seperti ini, ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, tetapi dengan kita komunikasi pelan-pelan, jangan langsung dijual. Ini Pak, dia langsung dikuasai leaflet satu tumpuk, pasiennya nggak ngerti. Nah, itu harus dikomunikasikan pelan-pelan setiap hari. Kalau memang hari ini hanya mengerti di nutrisi, besok apa? Atau lusa apa? Nah, maka dari itu pada keperawatan home care perlu diberikan logbook. Ya, selain kita membuat askep, harus ada logbook. Jadi kita harus tahu pasien ini sudah mendapatkan KIE tentang ini. Terus gimana hasil KIE-nya? Evaluasinya seperti apa? Apakah pasien sudah dapat melaksanakan sesuai dengan target yang harusnya pasien dapat laksanakan? Kalau belum, kita beri feedback kenapa. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak langsung semuanya bagaimana cara menyuntik, bagaimana nutrisi, pokoknya harus langsung mandiri. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu itu akan menimbulkan stres pada pasien. Akhirnya pasien tidak jadi sehat, akhirnya akan sering masuk rumah sakit karena stresnya, bukan karena penyakitnya. Begitu, ya. Nah, ini kebutuhan yang berhubungan dengan perkembangan individu. Nah, akan sangat berbeda ketika orang-orang yang menderita diabetes ini usia-usia masih produktif dengan usia-usia yang sudah pada lansia. Penerimaan, terus kemudian aktivitasnya itu akan sedikit berbeda. Jadi pendekatan kita sebagai perawat juga harus sedikit berbeda. Nah, terus kemudian kebutuhan yang timbul sebagai hasil kondisi pasien, bagaimana pasien beradaptasi di sini. Kalau memang beliaunya sudah
ternyata ketahuan dapat diabetes, biasanya beliau makan makanan seperti ini, kita berikan saran untuk pengganti, bukan untuk menghentikan dulu, tetapi pengganti, karena untuk menghentikan itu perlu pelan dan kemauan diri dari pasien. Jangan sampai pasien ini enggak boleh, itu enggak boleh, terus saya makan apa? Nah, seperti itu. Nah, kita berikan pengertian perlahan-lahan, apalagi mengenai nutrisi, harus hati-hati sekali di sini. Ya. Terus kemudian untuk ini self deficit ya, ini ya. Nah, ini bila ketika pas kita menemukan, kita sudah memberikan SOP, logbooknya sudah sesuai, ternyata pasien masih mengalami defisit, maka kita harus secara berkala meningkatkan keinginan pasien, kemauan pasien dan keluarga untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas hidupnya, dan menganggap bahwa penyakitnya itu adalah dia harus dapat beradaptasi dengan penyakitnya. Nah, dengan pasien mampu beradaptasi dengan penyakitnya, keluarga mampu beradaptasi dengan penyakitnya, maka satu lini yaitu stresor dalam diri pasien dan keluarga akan berkurang, sehingga untuk terjadinya kambuhan atau relapse lagi itu juga akan berkurang, gitu ya. Nah, ini biasanya Dorothy Orem memiliki metode untuk proses perawatan diri, yaitu yang pertama bertindak atau berbuat untuk orang lain. Kita bantu dulu. Kita bantu bukan Bapak Ibu, ini saya bantu untuk memberikan injeksi, tapi nanti Bapak Ibu di rumah harus menyuntikkan sendiri. Caranya seperti ini. Hari pertama kita ajarkan, kita sesuaikan juga dengan kemampuan kognitif pasiennya ya, jangan memaksakan diri. Terus kemudian hari kedua kita ajarkan lagi, hari ketiga kita ajarkan dengan pendampingan, hari keempat kita tinggal nonton, hari kelima kita evaluasi apakah pasien dapat mandiri. Jadi ketika pasien pulang di discharge planning, itu jelas pasiennya bisa melakukan penyuntikan insulin 4 kali sehari, yang 3 adalah sebelum makan, yang short action, terus yang malam adalah yang long action. Nah, dia dapat terus kemudian beliaunya juga dapat tahu, oh ini yang long action itu seperti ini, yang short action seperti ini. Jangan sampai kebalik, karena itu sangat berbahaya sekali ya. Karena bila long action dibagikan jadi short action, beliaunya akan berisiko sekali mengalami penurunan gula darah. Jadi obat walaupun sama-sama disuntikkan, isinya beda. Jenengan harus kondisikan dan memberi pemahaman atas itu. Jangan berarti, waduh, ini yang short action habis. Ya, terus ya kan masih ada satunya disuntik kan sebelum tidur. Nah, masuk ke UGD dengan hipoglikemi. Hati-hati, oke? Sebagai pembimbing orang lain, jadi kita harus memberi bimbingan dengan orang lain. Jadi kita harus memberikan ini juga contoh, umpama mau datang, Bapak Ibu sudah mandi gitu ya. Kita juga harus sudah mandi dulu, jangan sampai Bapak Ibu sudah mandi juil Bapak saya gak karu-karuan. Nah, itu juga nggak bagus ya. Jadi ketika kita bukannya kita full make up kayak mau ke undangan, ketika bertemu pasien apalagi home care, paling tidak kita memberi ini gambaran sebagai seorang perawat itu bisa dicontoh kesehatannya, kebersihannya, kerapiannya, hal-hal seperti itu ya, sampai bagaimana cara berkomunikasi. Nah, di situ. Terus kemudian bully support ya. Support ini setiap orang beda ya. Ada yang sekali bisa, habis itu ada yang 10 kali nggak bisa. Itu jangan disamakan. Kita harus nggih Bapak Ibu, terus jangan pinter. Ya lek wong usiane sak arek cilik atau remaja, nggih. Nanti kalau usianya sudah dewasa jangan bilang pinter, nggih, tapi nggih Bapak, nggih, berikan kata-kata yang tidak menunjukkan bahwa dia berada di bawah kita. Ya, tetapi adalah sejajar dengan kita. Nggih Bapak Ibu, leres ngoten. Nah, mungkin seperti itu ya. Komunikasi itu penting kalau di home care. Terus kemudian meningkatkan pengembangan lingkungan untuk pengembangan pribadinya ya, terutama bagaimana beliaunya mendapatkan akses lingkungan, walaupun bukan berarti pokok bawang ya, cuma kita komunikasikan pada orang-orang di sekitar lingkungan apa yang menjadi masalah pasien gitu ya. Terus kemudian mengajarkan dan mendidik pada orang lain, termasuk keluarga, bagaimana men-setting agar pasien tidak terjatuh dalam kondisi relapse lagi atau kambuhan lagi, dan juga orang-orang di sekitarnya.
Contohnya pada pasien penyakit jiwa, sudah pulang gara-gara keluarganya dan lingkungannya tidak disetting dengan baik oleh perawat home care, 1 minggu masuk rumah sakit lagi. Di rumah sakit sembuh, balik lagi. Nah, yang bermasalah itu bukan pasiennya, tetapi adalah perawatnya belum bisa men-setting wahana lingkungan pasien sehingga bisa beradaptasi dengan keadaan pasien yang tidak sama dengan orang-orang di sekitar. Gitu. Ya. Nah, ini ada lagi teori Leininger ya tentang transkultural. Nah, ini sudah kita bahas kemarin tentang transkultural. Jadi ketika kita akan memberi pendekatan home care, ya, kita harus belajar tentang kultur lingkungan pasien, bukan mengikuti kultur kita atau mengikuti teori. Jadi kita harus memodif dengan baik, sesuai rasional, tindakan-tindakan atau intervensi sehingga tidak merusak atau mengganggu kultur pasien. Contohnya seperti ini. Saya pernah sekali mendapatkan kasus seperti ini. Kalau di lingkungan masyarakat, kalau pasien-pasien penyakit kronis, contohnya stroke ya, biasanya susah untuk potong kuku, potong rambut itu dilarang. Karena dianggap nanti kalau dipotong kukunya, apalagi jempol, nyawanya akan hilang. Oke? Mungkin itu hal yang lucu bagi kita, mungkin, tetapi pada kultur tertentu itu harus kita hargai. Maka dari itu jenengan diajari kultur. Maka dari itu kita nanti kalau suster, kalau Mbak, kalau dipotong nanti ini apa? Cepat, bapak saya cepat bablas, umpama gampangnya seperti itu ya. Terus, nah maka dari itu kita belajar. Kebetulan saya ini orang Jawa asli ya. Terus kemudian pada saat itu saya tahu ada gini ya, kalau orang Jawa itu kalau mau dipotong-potong kuku-kukunya orang sakit ya jangankan sakit stroke kayak bulanan, berbulan-bulan bertahun-tahun, loro tipes saya ada prosesinya. Akhirnya gini, ya udah Bu, Pak, akhirnya pada saat itu ya saya di daerah-daerah yang agak terpencil, saya cari daun kelor, bayang itu golek godong kelor, godong alang-alang, pokoknya ada 9 macam daun-daunan. Habis itu bak gunting, habis itu mau motong kuku, itu daun-daunan itu saya taruh di bawahnya pasien, bawah tempat tidurnya pasien, plus guntingnya. Karena itu ritualnya orang Jawa, akhirnya dia mau. Lucu, iya saya tahu itu nggak ada hubungannya, tetapi bisa saja karena saking takutnya pasien melanggar aturan itu, dia mengalami psikis, sehingga malah jatuh pada keadaan yang relapse lagi, bukan karena penyakitnya, tapi karena psikisnya mempengaruhi pasien. Itu harus hati-hati. Dan lucu sekali memang saya berpikir, waduh, aku teoritis gini nih, terus menceritakan pada pasien, loh itu enggak benar Bu, itu tidak sesuai kesehatan, gak mari-mari debatir ya, karena loh, akhirnya saya gini Bu, kalau pada saya kan godong-godongan, terus habis itu akhirnya saya tarik pisau sama gunting, kalau orang Jawa mungkin kayaknya seperti itu ya, di bawah tempat tidur beliau, di bawah bantalnya beliau, akhirnya kita potong, ya nggak terjadi apa-apa sih, cuma hal-hal seperti itu membuat kita terjadi trust sama pasien. Ada lagi kejadian, pada saat itu pasien itu ileus obstruksi, saya di rumah sakit lagi makan, ileus obstruksi, jadi beliaunya sudah masuk harus menunggu operasinya, terus kemudian pakai NGT ya, NGT-nya sudah warnanya hitam karena maksudnya cairan yang dikeluarkan NGT-nya baru masuk. Terus kemudian sebelum operasi, nah itu karena ileus obstruksi persepsinya keluarga itu disantet orang ya. Apakah saya bilang enggak Bu, ini namanya ileus obstruksi? Enggak. Jadi ya tetap saya geng. Terus akhirnya karena dia nggak boleh minum ya, nggak boleh minum, terus nggak boleh makan, dan kebetulan keluarganya itu mencari air aqua matang dari seorang pemuka agama gitu ya. Terus kemudian salah satu perawat itu gini, jangan dikasih minum Bu, nanti ini kan memang nggak boleh sebelum operasi. Terus akhirnya saya gini, ya udah Bu, kalau nggak boleh dikasih minum, airnya diteteskan sedikit aja ke bibirnya ibunya. Terus kemudian sedikitnya digosokkan ke jitoknya. Jitok itu ini belakang kepala itu loh ya. Itu sudah membuat pasien itu percaya diri, semangat untuk mau dioperasi, hanya seperti itu. Padahal secara teoritis, apa hubungannya? Jelas itu ya. Apa hubungannya ileus obstruksi? Bukan terus airnya dibuang, itu bisa membuat pasiennya down. Kita berikan
ini apa namanya bantuan yang lain, maksudnya ya udah Bu nggak apa-apa diteteskan aja dikit, yang neteskan kita jadi nggak terlalu banyak neteskan, terus keluarganya ini Bu tolong diusap ke ini tengkuknya, jidoknya lah ya. Itu sudah membuat pasien itu semangat, hanya seperti itu ya, pasiennya mau operasi. Terus kemudian ada lagi pasien yang pasien yang kebetulan kondisinya jelek ya, koma, terus keluarganya itu kepingin mendoakan, kan beliaunya di ICU, kan nggak mungkin keluarga masuk terus membaca Al-Quran di sebelahnya. Nah itu kita komunikasikan, bikin aja Bu Pak, jangan rekam aja, terus pasiennya yang nggak ada itu kasih headset, rekamannya dikasihkan, terus nanti setiap hari diganti seperti itu. Kita harus pintar memodifikasi. Bu, nah kalau terapi-terapi seperti itu doa, itu efeknya sangat besar. Tetapi kalau kita keluarga pasiennya di situ masuk kan membawa infeksi pada pasien lain. Tapi suara keluarga itu juga mempengaruhi kemampuan otak pasien. Bisa saja karena mendengar suara keluarganya, beliau menjadi terangsang otaknya sehingga dia bangun. Nah, terus gimana kita harus memodifikasi? Jadi maka dari itu perawat itu harus berpikir kritis, harus kreatif atau kreatif ya. Itu harus ya, itu. Nah, termasuk di dalam teori transkultural nursing ya, itu harus kita pahami dan kita cari dimodifikasi seperti tadi. Udah nggak apa-apa potong kuku, kita ngalah aja kasih daun-daunan ramban apa cem masukin, yang penting pasiennya tidak ketakutan gitu ya. Kalau perlu mau cari hari potong kuku boleh, monggo, yang penting intervensi saya terpenuhi untuk memotong kuku dan personal hygiene-nya bagus gitu ya. Nah, ini ada lagi teori model, adalah yang pertama asuhan ya ini ya. Nah, budaya, hati-hati ya. Jadi budaya ini harus kita belajar. Maka dari itu kalau di kedokteran UB, kalau orang-orang dari luar negeri kan banyak perawat dokter-dokter itu dari Malaysia, mereka dikasih pelajaran budaya Jawa, termasuk bahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika kita memberikan asuhan keperawatan atau tindakan pada pasien, kita tidak bisa mengesampingkan tentang budaya dan lingkungan yang dimiliki oleh pasien. Gitu. Nah, asuhan transkultural ya, termasuk hal-hal tadi ya. Kalau memang mereka percaya klinik, oke, kita ikuti selama tidak mengganggu perawatan. Contohnya pasiennya asma, bengek, karena adanya alergi. Terus ada yang membakar dupa di sebelahnya, itu akan bermasalah. Ya sudah, kita minta aja jangan bakar dupa di sebelahnya, kita ambil ini aromanya aja diselawur-selawurkan ke jitoke, paling wong Jawa itu mesti jidok saya juga nggak tahu kenapa. Itu sudah membuat pasien sangat bahagia. Keluarganya juga senang, trust dengan kita. Terus kita mau melakukan intervensi apapun, biasanya beliaunya akan, oh enggak, Mbak ini enggak keminter ngomong ya, enggak keminter, masih Jawa. Nah itu biasanya kita akan diberi kesempatan untuk memodifikasi ya seperti itu. Maka dari itu belajar itu harus belajar tentang kultur, itu sangat penting. Apalagi kalau di home care ya, masuk rumah aja kita nggak, ada orang sakit nggak boleh lihat depan, lewat apa, pintu belakang nang pawon sih. Apakah itu salah sajanya? Nggak ada hubungannya, cuma ya itu. Apalagi kalau ada bayi, home care mau bayi, tok 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 perawat, boleh making pawon, ten pawon rien. Nah, apakah kita, nah diikuti nggak apa-apa ya seperti itu. Atau kadang-kadang kita, bu kalau lewat ranking rien, ya kersane bayinya buatan sawanan, padahal nggak ada hubungannya, tapi dengan seperti itu, perawat pasien akan, wah mbaknya Jawa. Nah itu penerimaan keluarga ketika kita memahami kultur mereka, walaupun bagi kita, oh apa gitu ya, cuma akan memberikan efek yang sangat dahsyat ya begitu. Nah ini universitas asuhan kultur ini biasanya berhubungan dengan komunitas ya. Ini menurut karakteristiknya Leininger ya, biasanya berupa tindakan-tindakan seperti senyum-senyum sesuai tempat ya, bukan senyum sana senyum sini ya. Seperti saya katakan tadi, ketika kita berada di masyarakat, kita sapa siapapun yang berada di situ, senyum, terus kemudian kita sapa, walaupun kita sepertinya SKSD, tetapi dengan senyum itu juga ibadah. Nah, kita memberikan
kode ya secara tersirat bahwa kita welcome dengan mereka butuh apa, monggo. Ya. Nah, ini hubungan model dengan paradigma keperawatan. Masih ingat ada 4 paradigma keperawatan: manusia, lingkungan, terus kemudian konsep sehat sakit, dan keperawatan. Sama pada keperawatan home care, kita harus memandang manusia. Manusia di sini yaitu dia menganggap penyakitnya itu sebagai apa sih? Memang atau semakin sakit, atau mungkin klinik, atau mungkin memang penyakit karena usia. Nah, itu sangat penting karena itu berhubungan dengan bagaimana pendekatan kita, bukan intervensi. Kalau intervensi itu lebih banyak kita teoritis sekali, harus kita ikuti cuma dimodifikasi, ya. Itu. Terus kemudian lingkungan, ya, termasuk di dalamnya keluarga, kelompok sosial yang berperan di dalam kesehatan pasien, ya, mayoritas, ekonomi, budaya, physically, kemudian konsep sehat sakit. Ya, ada orang yang konsep sehat sakit itu dia menganggap penyakitnya itu adalah ini apa namanya merupakan hasil karma, sehingga dia berusaha tidak mau menerima beberapa obat-obatan tertentu. Nah, itu juga harus kita nggak bisa, Pak, kalau jenengan nggak minum obat ini, kondisi jenengan bisa kita modifikasi. Terus penyampaiannya juga perlu hati-hati, ya, jangan sampai kita menimbulkan ini resistensi pada pasien gara-gara gagal menyampaikan, ya. Terus kemudian untuk keperawatan jelas, ya, kita harus tetap merujuk kepada asuhan keperawatan yang terstandar. Hanya nanti intervensinya sedikit kita modif, ya, gitu. Nah, menurut Leininger juga perbedaan budaya dapat dipertimbangkan dengan cara preservasi asuhan keperawatan kultural, ya, ini, ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ya, kita harus belajar. Umpama pada saat itu saya itu yang dengan daun-daunan itu di daerah Malang Utara, ya, Malang Utara ya praktek itu, ya. Dia berkenan ketika udah panjang-panjang, terus walaupun bagi saya ya sedikit ada komat kamitnya gitu, ya, komat kamit gitu, ya, komat kamit apa gitu. Bukan karena apa, kita hanya memberi bagaimana modifikasi, dan perawat yang baik itu belajar komunikasi dan sedikit memodifikasi tindakan sehingga pasien berkenan tanpa kebohongan. Contohnya anak kecil, Dek, ayo saya suntik, Dek, nanti saya kasih permen cendol. Setelah itu dikasih permen, padahal permen tidak baik untuk kesehatan. Kita bisa mencari opsi lain untuk memberi bujuk pada anak kecil. Ya, seperti tadi, ya, kita hanya waktu pasien yang saya ceritakan, pasien yang ileus obstruksi, saya pastikan dulu, Ibu ini airnya sudah matang kan, Bu? Oh iya matang, tapi tetap saya menjaga kalau iya matang, kalau enggak, ya, tarik pasiennya. Nah, itu akhirnya saya teteskan sedikit di bibirnya. Si sayang menyeteskan, kalau keluarganya digelogokno rek, ya, monggo saya saya bantu. Nah, itu diteteskan, udah bahagia mereka. Terus habis itu sedikit, Bu, ditaruh di jitoknya. Wah, wis bangga, pokoknya orang Jawa kuncinya jitok itu, ya, wudu aja jitok ikut, ya, nggak apa-apa, kita ikuti saja, yang penting intervensi kita sampai implementasi evaluasi kita tercapai dan pasien memberikan efek yang positif dalam perbaikan kondisi, ya. Adaptasi asuhan kultural, ya, ini, ya, kalau memang pasien meminta umpama sakaratul maut minta di rumah, monggo silahkan. Terus kemudian dikelilingi oleh keluarganya, monggo, sudah kita bahas kemarin. Tetapi apakah kita biarkan diprotoli semua? Enggak. Jadi kita harus memberikan ini alih rawat pada perawat komunitas, gitu. Terus kemudian rekonstruksi asuhan keperawatan. Nah, ini, ya, kita belajar dalam rekonstruksi. Namanya rekonstruksi itu sedikit memberikan perubahan perilaku, itu butuh waktu, apalagi orang-orang yang benar-benar kekeh dengan kulturnya. Kita harus belajar masuk. Contohnya mungkin jenengan masih ingat, ya, bagaimana cara Wali Songo untuk memperkenalkan Islam di Nusantara dan Kejawen. Akhirnya mau tidak mau mereka harus sedikit merekonstruksi kultur, ya, itu. Dan itu butuh waktu, ya. Nah, ini proses asuhan keperawatan secara teoristis, ya, tetap kita menggunakan pengkajian, ya, intervensi, ya, cuma pendekatannya harus kita benar-benar sesuaikan dengan pasien dan kebutuhannya, ya. Terus implementasi, ya, ini
Yang pertama pada implementasi, yang pertama adalah membantu dulu, terus kemudian ini ya, menentukan tingkat kesehatan dan gaya hidup yang diinginkan. Setelah pasien mengalami diabetes, pasien itu kepinginnya gimana? Dia kepinginnya jadi karena dia merubah gaya hidup. Namanya gaya hidup itu lama sekali untuk terbentuk. Untuk merubahnya juga nggak bisa sehari 2 hari. Ya, jadi kita harus memberikan bantuan untuk merubah perlahan-lahan gaya hidupnya. Ya, kemudian bagaimana cara beradaptasi sehingga pasien menganggap penyakitnya itu adalah teman. Sehingga dia beradaptasi, berjalan dengan penyakitnya itu bukan merupakan beban, tetapi merupakan keadaan yang harus dia terima dan dinikmati. Saya pernah ketemu pasien itu, jadi pasien ini turun-temurun itu polisiklik. Jadi ginjalnya itu mengalami polisiklik, beliaunya seorang guru saya di HD itu, terus kemudian saya pengkajian. Terus lu ibu gimana? Oh polisiklik mbak, jadi seperti ganas gitu loh jaringan ginjal saya. Terus ini biasanya keturunan mbak, ibu saya juga seperti itu. Nah ibu punya putri, sudah mbak. Apakah sudah diperiksakan? Alah mbak sudah, kita santai saja, kita nikmati saja. Toh usia itu bukan milik kita. Ada orang pasien yang seperti itu ada, dan untuk mendapatkan pasien seperti itu sangat susah. Jadi perawat dan pasien harus saling silang untuk mengajak pasien untuk beradaptasi. Nah ini ya, terus kemudian otomatis beliaunya juga merubah desain dari cara makan dan sebagainya macamnya, dan itu menjadikan suatu keinginan dan kenikmatan untuk beradaptasi dengan penyakitnya, bukan keterpaksaan. Yang dimaksud adalah rekonstruksi itu di situ. Ya. Evaluasi tetap ya, tetap kita berikan evaluasi ya. Nah ini adalah punyanya tadi ya. Nah ini adalah milik Florence Nightingale. Ini berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Jadi di sini untuk mempertahankan kesehatan lingkungan perlu kita ini biasanya bersifat fisik ini ya, udara, air bersih ini pada penyakit-penyakit yang menular seperti contohnya TBC, terus kemudian kusta. Nah ini perlu. Apakah masih ada kusta sekarang? Masih banyak. Ketika saya melakukan bimbingan di suatu puskesmas tertentu masih banyak laporan kusta. Walaupun tidak diekspos secara luas, tapi mereka benar-benar memperjuangkan orang-orang atau pasien-pasien yang menderita penyakit kusta. Maka pendekatan udara bersih, air yang bersih, pemeliharaan kesehatan yang efisien termasuk di dalamnya pemberian penanganan pada pasien-pasien ini ya, terus kemudian kebersihan sampai penerangan dan pencahayaan rumahnya itu juga diperhatikan. Terus kalau pasien nggak mampu gimana? Ya kita berikan kolaborasi dengan ini perangkat desa. Ada di tempat saya juga seperti itu ada. Jadi karena kurang bersih akhirnya sama perangkat desa rumahnya itu dibangun ya maksudnya nggak bagus gitu, dijadikan rumah sehat. Ya yang lain ya jangan iri terus habis itu aku kusta TBC omahku dibangun, bukan begitu. Jadi kita harus menyesuaikan dan itu biasanya prosesnya juga cukup panjang ya. Ini Florence Nightingale lebih menekankan pada fisik tadi yang saya katakan daripada sosial dan psikologis. Otomatis kita harus lihat masalah kesehatan pasien dan keluarganya dulu. Kalau pasiennya jiwa ya jangan seperti itu ya. Jadi biasanya ini pada penyakit-penyakit yang mudah menular pada satu anggota keluarga, termasuk di dalamnya COVID ya. Baik sampai sini. Ini untuk pertemuan kita yang berapa ya saya lupa. Ini mungkin berhubungan dengan teori perawatan ya. Habis ini kita akan membahas tentang ini. Contoh keperawatan pada lansia. Jadi home care pada lansia di manakah? Nah ini mungkin sepintas saja ya. 47 slide enggak apa-apa ya. Jangan menikmati ceramah saya. Oke. Nah, untuk pelayanan keperawatan ini salah satu contoh, banyak sekali. Emergensi ada, kebidanan ada, anak ada, jiwa malah banyak sekali. Kelompok khusus contohnya pada orang-orang penderita HIV, nah itu juga banyak. Saya mengambil satu contoh, kalau banyak-banyak nanti ini hanya merupakan suatu gambar.
ya. Ini pelayanan keperawatan lansia di rumah, karena lansia ini prosesnya juga merupakan proses degeneratif. Kalau kita diberi kesempatan umur panjang, kita akan mengalaminya. Alhamdulillah kalau bisa mengalaminya, kita berdoa ya, karena nggak semua orang bisa mengalami kondisi lansia ya. Belum sama. Nah, ini ya. Ini biasanya disiapkan pada orang-orang yang mulai mempunyai anggota keluarga yang mempunyai usia-usia menjelang lansia. Jadi jangan tunggu dulu lansianya dapat kena penyakit hipertensi, tetapi sebelum terjadi penyakit itu, kita sebagai tenaga kesehatan di komunitas, kita mempersiapkan. Ketika kalau bisa pasien-pasien seperti ini kita tidak mengalami masalah kesehatan yang berhubungan dengan degeneratif. Nah, itu kita siapkan dulu. Jadi pasien usia 40 kok punya riwayat hipertensi ya, orang tuanya punya gula, penyakit diabetes. Nah, itu kita berikan ini. Ya. Ini hampir semua layanan kesehatan dapat diberikan melalui keperawatan di rumah kecuali pada keadaan gawat darurat. Loh, kok gawat darurat gimana rujuk? Kemarin yang saya bahas ya. Kalau kita menemukan tanda-tanda kegawatan, udah nggak usah dihampir-hampirkan kemana-mana. Rujuk ya ini. Nah, diasumsikan klien dan keluarga yang tidak dalam kondisi gawat darurat cukup sehat untuk tetap tinggal di masyarakatnya dan melakukan perawatan sendiri sehingga setelah ditinggal oleh perawatnya, dia dapat mandiri, termasuk mengenali tanda-tanda kegawatan. Jadi kalau dia mengenali tanda kegawatan, dia bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Ini pelayanan, mohon maaf, sebentar. Sebentar. Oke. Mana? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Terus kemudian pelayanan perawatan di rumah memiliki 5 tujuan dasar harus diingat. Yang pertama merupakan support system yang meningkatkan adekuat serta efektif dalam mendorong digunakannya pelayanan kesehatan. Bukan berarti dia home care terus nggak mengunjungi pelayanan kesehatan, tetap kita sarankan, tapi mungkin bisa dibatasi, apalagi kondisi seperti ini. Biasanya seminggu 2 kali, sebulan 2 kali, bisa 1 bulan sekali. Yang 1 kali pasiennya ke perawat, ke puskesmas, yang satunya dari puskesmas kita yang langsung mengadakan kunjungan gitu ya. Terus kemudian meningkatkan keadekuatan, yang kedua meningkatkan keadekuatan dan keefektifan keperawatan pada anggota keluarga dengan masalah kesehatan dan kecacatan. Jadi ini juga untuk mengurangi kos ya. Terus kemudian mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang normal bagi seluruh anggota keluarga sehingga coping dan dukungan keluarga terhadap pasien yang mengalami masalah kesehatan itu dapat optimal dan itu dapat meningkatkan harga diri pasien dan mempercepat kesembuhan pasien. Terus kemudian menguatkan fungsi keluarga dan kedekatan antara anggota keluarga, dukungan mental, support system di situ, ya. Kemudian meningkatkan kesehatan lingkungan. Nah, ini ya. Di samping hal tersebut, menurut Suharyati, program home care mempunyai dampak yang menguntungkan bagi pasien, ya, dan juga ini tenaga yang terlibat dalam pelayanan home care, ya. Ini ya mengurangi juga kos, intinya seperti itu ya. Bagi petugas ini ya dapat memberikan variasi lingkungan kerja dan dapat menambah penghasilan bagi perawat yang bekerja di rumah sakit. Ini kalau perawatnya double degree. Tapi kalau di luar negeri saya katakan kemarin ya, perawat komunitas ada sendiri, perawat rumah sakit ada sendiri, dan perawat peneliti ada sendiri. Masih ingat video saya yang kemarin? Kalau nggak ingat silahkan ditonton kembali. Linknya cari sendiri, oke? Nah ini dalam memberikan pelayanan kepada keluarga, program home care melibatkan berbagai multidisiplin. Nah, yang seperti kemarin ya, kita nggak boleh melanggar tempat orang lain, walaupun kita tahu caranya. Oh, saya tahu loh cara fisioterapi, rom aktif gimana, rom pasif gimana, tetapi kita harus bekerja sama atau berkolaborasi. Ya ini ya. Ini ya. Nah, alasan
kenapa ini ya, mereka lebih suka home care, mulai lebih suka home care karena pelayanan satu perawat satu pasien, atau mereka mempunyai kesempatan interaksi lebih tinggi, khusus lah. Intinya rasanya seperti VVIP ya, walaupun kosnya cukup tinggi. Nah, kalau kosnya cukup tinggi gimana, Bu? Ya berarti mereka harus mengikut ini apa namanya? Asuransi kesehatan, sehingga perawat yang melakukan home care juga dapat di-cover oleh asuransi kesehatan. Ini ya. Ini biasanya home care ini memprioritaskan preventif dan promotif, tapi yang lain tidak ini ya, tidak diabaikan juga. Ya. Nah, ini untuk mengelola home care ini butuh komitmen dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya lingkungan dan aparatur desa di situ. Ya. Langkah-langkah home care, nah ini langkah-langkahnya ada 4 fase ya. Diingat-ingat fase pertama ya, perawat menentukan kasus yang bisa ditindaklanjuti. Kemarin sudah ada daftarnya, silakan dibaca ya. Kemudian kita memberikan trust dulu pada perawat dan pasiennya. Jadi kita pekajian keluarga, terus kemudian lingkungan, itu kita harus menunjukkan atau mendapatkan trust atau kepercayaan dari keluarga dulu. Ya. Nah, fase yang kedua ada implementasi. Nah, untuk mencapai masalah keperawatan pada keluarga, kita perlu mendiskusikan dan apakah keluarga itu setuju. Ini loh Pak, saya menemukan masalah seperti ini dalam keluarga jenengan setuju. Kalau jenengan setuju, mari kita lakukan perubahan sama-sama yang akan menghasilkan keuntungan bagi jenengan dan keluarga, sehingga semuanya bisa kembali optimal, bukan sehat ya, nggak semua penyakit bisa kembali. Ini ya. Terus kemudian fase terminasi ya, ini ya harus disampaikan. Saya tadi ke sini tujuannya ini loh Bu, hasilnya ini, alhamdulillah ternyata Bapak Ibu seperti ini. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian ini pendokumentasian ini ya, pencatatan ini ya untuk di pelayanan kesehatan ada 2 kemarin ya, ASKEP dan logbook ya, sudah saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini hubungan perawat dengan klien lansia ya, ini biasanya kita harus lebih aktif ya, karena ini seperti lansia itu seperti bayi yang degeneratif, karena proses degeneratif sama saja kita merawat anak-anak balita. Bukan berarti lansia ini kemudian memang beliau sangat ingin dihormati, tetapi ada satu sisi beliau itu ngalah-ngalahi balita. Itu kita harus memahami ya. Balita yang selalu ingin dihormati. Ini ya. Prinsip-prinsip hubungan perawat dan klien ya, ini harus fokus pada interaksi, dan maka dari itu kontrak waktu itu harus jelas. Nanti jenengan sering ke sana dikira mau ngelamar anak gadisnya, harus jelas tujuan saya apa, lamanya saya seperti apa, kemudian yang saya ingin hasilkan seperti apa, harus jelas ya. Ini intervensi diberikan pada preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Terus promotif juga. Terus klien dan keluarga tetap memiliki otonomi untuk mengambil keputusan ya. Terus kemudian perawat adalah tamu di keluarga, jadi jangan langsung ke belakang buka kulkas ngambil minumannya, enggak ya, walaupun keluarganya sudah welcome, kita harus tetap profesional ya. Waduh, Bu Suster nggak usah minta izin, masuk aja, tetap kita harus profesional. Ini ya. Ini tetap kita harus membentuk trust ya. Trust bukan berarti kita lupa dengan profesi. Waduh, cedek yang ini banget, nah bukan seperti itu. Tetap kita harus memperhatikan kita adalah tamu ya. Gunakan panggilan yang formal jika kecuali keluarga menghendaki lain. Jadi Bapak, Ibu, ya, terus kemudian Mbak, Mas, ya jangan pakai nama. Ya, kalau umpama ada anak kecil, Bu, dia sudah dekat dari saya, Bu, waktu lahir tuh saya, sampai besar tuh saya nangani. Tetap kita panggil Dek, Mbak, Mas, gitu ya. Tidak, itu juga akan memperhatikan ini, memberikan trust dan juga memberikan ini, memberikan kemampuan untuk kita saling menjaga. Ya itu, ya ampun, saya disemprot, ya gitu. Melalui pengkajian, perawat berusaha untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang aktual maupun potensial yang terdapat pada pasien. Ya. Pengkajian kita sampaikan, walaupun nggak disampaikan gamblang kepada keluarganya, ini loh Bu masalahnya, ini kurangnya seperti ini.
Gimana Bu? Kita selesaikan bersama. Ya Allah, saya baru disemprot sama tim COVID ya. Fase-fase hubungan antara perawat dan klien ini fase-fasenya, fase persiapan itu termasuk kontrak, inisiasi atau perkenalan ya. Kita nggak semua langsung kita datang walaupun kita pakai baju putih-putih langsung welcome. Nah, itu kita sesuaikan ya. Sampai sampai beliau ada trans sama kita. Kemudian fase implementasi ya di sini pengkajian sampai bagaimana keluarga dan pasien mengeksploitasi sumber-sumber yang dimiliki untuk menyelesaikan kesehatan pasien. Yang dimiliki, jangan dipaksa untuk merubah. Ya maksudnya nambah, umpama rumahnya, Bu ini rumahnya kurang jendela, pasang jendela Bu. Nah bukan begitu maksudnya. Oh ini jendelanya cuma sedikit. Gentengnya gimana Bu kalau kita jenengan pasang aja gentengnya itu dengan tambahi plastik gelombang kalau nggak kuat pakai genteng listrik ya. Seperti itu. Ya Allah, tim COVID Wirawiri ini ya. Fase implementasi, ya Allah saya seperti tanaman saya ya disemprot sama ini apa anti hama gitu. Fase implementasi ya ini kita melakukan. Nah, ketika fase implementasi pada home care ini keunikannya kita sekaligus mengajarkan pada pasien dan keluarga. Jadi nggak hanya kita memandikan pasien sudah selesai. Ibu sampai sudah saya mandikan seger ya Bu ya, nggak seperti itu. Jadi kita Ibu nanti cara memandikan kalau bapaknya mau mandi sementara ini kita waslah bagian terjauh itu diajarkan pada keluarga pasien. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita ajak keluarga pasien berkolaborasi untuk membantu memandikan pasien hingga keluarga pasien mampu memandikannya sendiri gitu ya. Ini yang unik juga. Fase terminasi ini kita kalau memang sudah selesai pada masalah keperawatan kita beri batas tegas. Bapak Ibu terima kasih sampun selesai ya. Tapi nanti kalau ada masalah silahkan dihubungi. Kalau lebih baik jangan pribadi, tapi menggunakan line atau line maksudnya kontak person yang tim. Jadi semuanya bisa menangani. Jadi umpama ada sistem shift-nya. Jadi kita nggak harus selalu malam buka chat nanti kemudian Pak, Bapak saya sesak tolong ke sini. Sedangkan kita masih bengong ulek sambel. Lebih baik kita memberi kontak person yang tim. Jadi tim itu biasanya ada shift-nya. Kalau umpama ada malam, siapa yang harus segera berkunjung. Jadi nggak selalu kita dan kita seperti itu ya. Fase pasca kunjungan, nah ini ya sering terabaikan seperti saya yang cerita kemarin ya si kucing saya masih ingat ya di video saya ketika sudah selesai. Nah itu diberi feedback sama perawat. Gimana kabarnya si kucing Marcona? Apakah mau makannya? Hal-hal seperti itu yang sering terabaikan. Pada dokter hewan saja bisa seperti itu. Apakah kita yang harusnya mempunyai ini ya? Kemanusiaan nggak bisakah kita seperti itu gitu ya. Tetap kita tanya gimana kabarnya bapak ini ibu ini sudah bisa apa Pak, sudah bisa jalan atau sudah bisa makan sendiri kalau pasien stroke ya. Sampai sekarang si kucing saya itu saya masih di WA sama rumah sakit hewan klinik hewan kucing saya, gimana Marcona, nggak kepingin steril, nanti kalau punya anak lagi takutnya susah. Nah hal-hal seperti itu, walaupun mungkin ngapain sih ini kok lebih banget, tetapi saya pikir kembali itulah yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan pasien. Jadi nggak selesai terus Pak tambani ya wis nanti kamu sembuh ya sudah, nggak sembuh ya balik kok ke sini. Sekejam itulah kita. Standar dan tanggung jawabnya ini ya. Jadi standar keperawatan di Indonesia belum bersifat nasional, tapi kalau di luar negeri sudah ada SOP-nya. Ya. Seperti ini ya, nanti bisa dibaca di The American Nurse Association. Ya, standar keperawatan di rumah ada standar 1, organisasi pelayanan keperawatan di rumah, standar 2 ada teorinya, ya, standar 3 pengumpulan data, standar 4 diagnosis, standar 5 perencanaan, standar 6 intervensi hampir sama. Nah, kemudian standar 6 adalah evaluasi berjenjang. Ya, jadi nggak habis sembuh ditinggal geledak. Kita harus setiap saat harus memberikan feedback. Paling nggak sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kalau dia waktunya kontrol kok tidak memberikan respon, kita yang harus aktif gitu. Ini berkesinambungan ya. Jadi jangan sampai terputus terutama tim
Terus yang ke-9 adalah kolaborasi, yang ke-10 pengembangan profesional, yang ke-11 riset, yang ke-12 etik. Jadi jangan sampai kita meninggalkan etik. Ini tanggung jawab perawat yang melakukan pelayanan keperawatan di rumah atau home care. Yang pertama adalah memberikan pelayanan secara langsung, ya, 24 jam, ya. Maka dari itu perlu kita memberikan kontaknya person adalah yang tim. Jadi nggak harus kita selalu hidup kita 24 jam selalu untuk pasien. Kita juga punya keluarga, kita juga punya waktu, harus mempunyai waktu untuk healing. Maka dari itu lebih baik ini adalah kontaknya tim, ya. Nah ini ya, karena ada keluarga tuh diceluk. Nah itu kita nggak bisa, waduh Pak, jenengan gini, nggak bisa. Maka dari itu kita harus berikan tim, ya. Dokumentasi harus ditulis, ya. Koordinasi antara pelayanan dan manajemen kasus, nah itu perlu kita berikan, ya. Kemudian ini ya. Nah, sebagai koordinator pelayanan, perawat harus memiliki informasi tentang, nah, jadi nanti umpama pasien jatuh dalam kondisi anfal. Nah, kita langsung ditanyai oleh tim, ini apa yang terjadi? Pasien kok seperti ini? Kita harus mempunyai data yang sudah terdokumentasi, bukan hanya kayaknya. Nah, ini kita kasih dokumentasi keperawatan kita, ini pasiennya seperti ini, pemeriksaan akhir seperti ini, kenapa seperti ini. Nah, beliau mengalami kondisi ini karena mungkin dari dietnya ini. Nah, ini dia terakhir pasien. Nah, itu kita harus mempunyai data, nggak hanya katanya, katanya. Nah, menentukan frekuensi atau lama perawatan ini ditulis dalam discharge planning. Nah, ini harus jelas pada hari seperti ini atau pertemuan ke ini, pasien harus sudah mendapatkan perkembangan seperti ini yang dievaluasi dengan cara seperti ini. Itu harus jelas. Advokasi, nah ini ya, penasihat utama berhubungan dengan pembayaran. Jadi kalau umpama, waduh Bu, saya nggak punya uang, ya udah, jenengan, ya udah ambil KK, KTP, jenengan sekarang berangkat ke BPJS, urus di situ, gitu. Ya. Ini penjabaran tujuannya, ya, kunjungan rumah perlu diorganisasikan secara kelembagaan. Nah, nanti kita akan membahas tentang bisnis dalam home care. Memang ada bisnis dalam home care. Kalau di luar negeri itu bukan bisnis ya, tetapi memang ada bagiannya. Kemarin sudah kita bahas, perawat atau bidan dibagi menjadi 3 ya. Baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini ya. Untuk pertemuan kita kali ini mungkin ini saja yang saya sampaikan. Cahaya mulai menggelap, wajah saya mulai kehilangan cahayanya. Baik, langit mendung, ya, hujan, saya kena semprot lagi, semprot si tim COVID ya, penanganan COVID di kampus. Oke. Terima kasih ya atas kerjasamanya, karena mohon maaf saya biasanya agak lama kalau mengirim video karena ya butuh pencahayaan yang bagus ya, karena kamera saya kan ya paling nggak saya nggak melihat wajah saya seperti hantu. Nah ini sudah kayak hantu ya karena cahaya berkurang. Terima kasih, mohon nanti presensinya di bawah. Nanti kita bertemu lagi, kita pada Zoom tinggal tanya aja. Terima kasih atas perhatian, kerjasama dan atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.